Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 12 episode 9. Oke lah, nggak usah banyak Mang Ming Meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di bawah perhatian dari banyak orang di tempat ini, Lindong sekarang sudah berhadapan dengan Lei Qian dan tidak ada ketakutan sedikit pun di wajah Lindong. Sebaliknya, yang ada hanyalah sebuah senyuman. Banyak orang-orang yang ada di tempat ini, mereka pun terkejut ketika melihat sosok dari Lindong, yang kemudian mereka bertanya, siapa pemuda itu? Karena pada awalnya, para penonton yang ada di tempat ini mereka berasumsi bahwa yang akan mengambil tindakan adalah Ying Xiaoxiao atau Wang Yan, karena hanya mereka berdua yang memenuhi syarat untuk bisa melawan Lei Qian. Dan jelas Lindong adalah seseorang yang tidak mereka kenal. Lei Qian yang sambil melihat Lindong, dia pada saat ini mengatakan, Wang Yan, kamu telah membiarkan pendatang baru ini untuk melakukan pekerjaan kotormu. Apakah kamu pikir aku adalah orang yang baik hati? Setelah mendengar kata-kata dari Lei Qian, murid-murid gerbang Yuan yang ada di belakangnya, mereka tertawa terbahak-bahak dan kemudian melihat Lindong dengan tatapan yang penuh ejekan. Lindong pada saat ini tersenyum tipis. Dia menangkupkan tangan pada Lei Qian lalu memperkenalkan diri. Aku adalah Lindong dari sekte Dao. Tolong perlakukan aku dengan baik. Setelah mendengar nama ini, Lei Qian pun sedikit terkejut. Dan para murid-murid dari gerbang Yuan yang tadinya tertawa, mereka pun segera terdiam. Karena sebenarnya orang-orang dari gerbang Yuan itu, mereka pernah mendengar nama Lindong. Dan Jiang Tao yang ada di belakang Lei Qian dengan ekspresi yang kaget, dia bertanya, dia adalah Lindong yang telah mengalahkan Yao Ling. Mendengar kata-kata itu, Lei Qian juga sedikit terkejut. Namun dia dengan cepat pada akhirnya mendapatkan kesadarannya dengan senyum yang tipis dan sambil mengulurkan tangan, yang kemudian ada jepit rambut berwarna hijau giok pada saat ini berada di tangan Lei Qian. Dia pun kemudian berkata, jadi kamu memang orang yang memiliki reputasi. Aku sungguh tertarik padamu karena kamu ingin menonjol di tempat ini. Maka aku akan memberimu kesempatan untuk melakukannya. Selama kamu bisa merebut barang ini dari tanganku, maka apa yang aku katakan sebelumnya tidak akan pernah kuingkari. Tapi sekali lagi, aku harus mengingatkan padamu bahwa aku adalah Lei Qian. Ketika mengambil tindakan, maka diriku tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus ini, mungkin kamu akan dipukuli sampai mati atau bahkan dilumpuhkan sampai tidak bisa bergerak lagi. Jika sampai hal itu terjadi, anggap saja kamu sedang tidak beruntung. Mendengar ucapan dari Lei Qian, Lindong hanya bisa tersenyum dan niat yang dingin pada saat ini keluar dari dalam matanya. Saat situasi semakin memanas, pada saat ini para penonton yang ada di sekitarnya, mereka pun bergerak mundur dan kemudian membentuk lingkaran yang besar. Detik berikutnya, tatapan mata penasaran tidak terhitung banyaknya terfokus pada Lindong dan juga Lei Qian. Dan semua orang ingin melihat metode apa yang akan digunakan oleh Lindong untuk bisa merebut jepit rambut dari tangan Lei Qian, yang merupakan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Ying Xiaoxiao yang pada saat ini sedikit khawatir pada Lindong. Dia lalu berkata, Lindong, hati-hatilah. Mendengar kata-kata dari Ying Xiaoxiao, Lindong hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah itu, dia tidak ragu-ragu lagi untuk mengambil langkah maju. Dan tatapan mata dari Lindong berubah menjadi sangat serius. Tidak lama setelah itu, energi Yuan yang tidak terbatas kini telah dikeluarkan dari dalam tubuh Lindong. Dan dirinya langsung berubah menjadi bayangan yang pada saat ini melesat lurus ke arah Lei Qian. Karena dari kelihatannya, Lindong akan benar-benar menghadapi Lei Qian secara langsung. Melihat apa yang dilakukan oleh Lindong, beberapa murid dari gerbang Yuan pada saat ini mulai tertawa dan mereka berkomentar, sebenarnya si Lindong itu sedang cari mati. Kekuatannya hanya berada di tahap 7 nirwana. Bahkan jika dia memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, tapi senior Lei Qian jauh lebih kuat.
daripada Yao Ling. Di sisi lain, pada saat ini Ying Xiaoxiao dan juga senior Wang Yan serta murid-murid sekte Dao yang lainnya, mereka segera mengerutkan alis ketika melihat tindakan dari Lindong. Tapi selama ini mereka cukup bisa memahami Lindong karena Lindong tidak akan pernah bertindak tanpa berpikir. Hanya dengan memikirkan hal ini saja, maka murid-murid dari sekte Dao pada saat ini merasa lebih tenang. Tubuh Lindong yang pada saat ini sudah berubah menjadi cahaya, dia semakin mendekat pada Lei Qian. Dan ketika melihat hal ini, Lei Qian pun langsung mengeluarkan fluktuasi energi Yuan yang benar-benar tangguh dari dalam tubuhnya. Sambil tersenyum, Lei Qian pada saat ini mengucapkan ejekan pada Lindong. "Kamu cukup cepat, tapi sayang sekali, hal itu tidak berguna bagiku." Setelah mengatakan hal ini, Lei Qian mengambil langkah ke depan. Sebuah cahaya yang gemerlap kini telah berubah menjadi tinju kepala singa yang meraung ke langit. Dan Lei Qian pun pada saat ini berteriak, "Tinju singa yang bergemuruh." Setelah mengatakan hal ini, tinju singa itu pun dilemparkan oleh Lei Qian ke depan. Hal itu bahkan menyebabkan tanah yang ada di bawahnya dalam sekejap saja menjadi retak. Dan serangan Lei Qian ini cukup ganas karena dia pada saat ini tidak berniat untuk bersikap lunak pada Lindong. Bahkan tinju dari Lei Qian bisa membuat seseorang yang berada di panggung Nirwana ke-9 akan menderita luka serius. Tinju dari Lei Qian dan juga tubuh Lindong sendiri pada saat ini menjadi semakin dekat. Semua orang pada saat ini berpikir bahwa Lindong pasti akan dalam posisi yang tidak menguntungkan, karena menurut mereka semua, tinju dari Lei Qian ini pasti akan langsung menghancurkan tubuh dari Lindong. Dan pada saat tinju dari Lei Qian serta tubuh Lindong sudah semakin dekat, tidak ada sedikit pun kepanikan dari wajah Lindong. Bahkan tatapan matanya masih terlihat sangat tenang. Dan semua orang yang menonton pada saat ini, mereka semakin terlihat tegang. Namun tiba-tiba saja Lindong pun tersenyum, dan tangannya pada saat ini mulai membentuk segel yang cukup aneh. Yang kemudian Lindong pun berkata, "Membekulah." Dalam sekejap saja, tinju yang telah dilancarkan oleh Lei Qian dan juga Lei Qian sendiri pada saat ini sudah tidak bisa bergerak. Namun hal itu hanya terjadi dalam waktu yang cukup singkat. Ketika tubuh dari Lei Qian telah membeku di udara, Lindong pada saat ini melakukan banyak gerakan seperti hantu yang pada akhirnya bung! Sosok dari Lindong kini bersilangan dengan Lei Qian. Dan pada saat berikutnya, hal itu membuat tatapan mata dari banyak orang yang ada di tempat ini terlihat sangat terkejut. Karena pada saat ini sebenarnya Lindong telah memberikan pukulan yang sangat besar di dada dari Lei Qian. Bahkan Lei Qian sudah dikirim terbang mundur sangat jauh. Pada akhirnya tubuh dari Lei Qian pada saat ini menabrak batu yang besar dan kemudian menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping. Seluruh tempat ini menjadi sangat sunyi dan senyap. Ekspresi dari wajah murid-murid gerbang Yuan yang tadinya mengejek, kini mereka hanya bisa terdiam. Pandangan mata mereka dalam sekejap saja menjadi kosong, dan mereka sama sekali tidak bisa memahami apa yang telah terjadi di antara pertarungan Lindong dan juga Lei Qian. Karena yang mereka tahu, tiba-tiba saja tubuh dari Lei Qian langsung dikirim terbang oleh Lindong, yang merupakan orang baru dari sekte Dao. Di sisi lain pada saat ini Ying Xiaoxiao, Wang Yan, dan juga yang lainnya, mereka terpana oleh pemandangan yang mereka lihat. Bahkan mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara pertarungan Lindong dan juga Lei Qian. Karena sepertinya ketika melihat pertarungan ini yang awalnya sangat mengerikan, tiba-tiba saja tertahan oleh situasi yang cukup aneh. Di tengah-tengah kesunyian, pada saat ini banyak tatapan mata. Mereka langsung melihat ke arah Lindong. Dan pada saat ini tidak ada sedikit pun luka di tubuh Lindong. Seolah-olah tinjuan dari Lei Qian yang benar-benar mengerikan tidak dapat menyentuh tubuhnya. Tidak lama kemudian Lei Qian pada saat ini segera keluar dari reruntuhan. Dia pun berdiri dan menatap Lindong dengan ekspresi yang sangat marah. Karena pada saat ini
di dada dari Legian telah muncul sebuah bekas tinjuan. Hal itu membuat Legian berteriak dengan keras, "Aku saat ini akan benar-benar mencabik-cabik dirimu." Setelah mengatakan hal ini, aura pembunuhan yang sangat menakutkan segera melonjak dari dalam tubuh Legian. Namun tepat ketika Legian baru saja melangkahkan kakinya, dia pun tiba-tiba saja menjadi membeku. Karena pada saat ini Legian melihat Lindong telah mengulurkan tangannya, dan di tangan Lindong ada jepit rambut giok berwarna hijau yang pada saat ini telah dimain-mainkan oleh Lindong. Seolah-olah Lindong sekarang terus mengejek Legian. Dan banyak penonton yang ada di tempat ini mereka melongo karena mereka juga melihat ternyata jepit rambut itu sudah berpindah tangan dari tangan Legian ke tangan Lindong. Sementara murid-murid dari gerbang Yuan, mereka hanya bisa diam dengan wajah penuh ketakutan. Karena sebenarnya semua orang yang ada di tempat ini telah berasumsi bahwa hal ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Tapi mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya pertarungan ini berakhir dengan cara yang lucu. Hal itu benar-benar di luar harapan dari banyak orang. Dan Legian sendiri pada saat ini memiliki ekspresi yang tidak percaya pada wajahnya. Lindong yang sambil memainkan jepit rambut itu, dia menatap santai ke arah Legian sambil berkata, "Kau harus membayarnya." Suara Lindong pun didengar oleh banyak orang yang ada di tempat ini. Dan dalam sekejap, suasana di dalam tempat ini menjadi lebih sunyi. Dan di pavilion yang jauh, pada saat ini tatapan mata dari Ling Qingsu sebenarnya juga telah mengungkapkan ekspresi terkejut. Pria tampan yang berada di belakang Ling Qingsu saat ini wajahnya juga terlihat sedikit muram ketika dia melihat ke arah pertarungan. Dan pria itu jelas gagal untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi dalam pertarungan antara Legian dan Lindong. Yang pada akhirnya si pria tampan pun bertanya apa yang sedang terjadi. Mendapat perkataan seperti itu, Ling Qingsu tatapan matanya pada saat ini terus melihat Lindong. Kemudian dia berkata, dia telah menggunakan beberapa cara yang khusus untuk membuat Legian membeku dalam sesaat. Dan pada saat itu, Lindong menghindari serangan dari Legian. Kemudian dia memberikan serangan telapak tangan sebelum pada akhirnya merebut jepit rambut dari tangan Legian. Mendengar penjelasan dari Ling Qingsu, ekspresi di wajah pria tampan itu benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan dari Lindong benar-benar sangat mencengangkan. Yang kemudian pria tampan itu kini berkata, murid dari sekte Dao ini benar-benar tidak sederhana. Karena di dalam hati dia tahu jika dia yang mengalami pertarungan dengan Lindong, kemungkinan kondisinya akan berakhir jauh lebih buruk daripada Legian. Sementara pada saat ini, sebuah emosi yang benar-benar kompleks telah terpancar dari dalam tatapan mata Ling Qingsu. Karena adegan sebelumnya benar-benar membuat banyak orang yang melihatnya menjadi terkejut. Di sisi lain, Ling Qingsu juga sangat tahu latar belakang dari Lindong. Kekuatan yang telah ditampilkan oleh Lindong membuat Ling Qingsu bergejolak di dalam hatinya. Karena siapa yang mengira bahwa pemuda lemah dari keluarga cabang di kerajaan peringkat rendah bisa benar-benar mencapai tahap seperti ini. Dan kemajuan dari kekuatan Lindong benar-benar membuat emosi membanjiri pikiran Ling Qingsu. Yang kemudian Ling Qingsu pada saat ini dia menggigit bibir merahnya sambil menarik nafas. Ling Qingsu pun berkata dalam hati, "Lindong, apa yang kau katakan saat itu benar-benar telah kau wujudkan." Lindong pada saat ini dengan suara yang penuh ejekan di dalam area yang benar-benar sudah sunyi, dia pun berkata, "Legian, silakan bayar." Dan pada saat berikutnya, banyak tatapan mata kini terfokus pada Legian. Karena ekspresi di wajah Legian pada saat ini sudah benar-benar menjadi sangat gelap. Dan kemarahan juga terpancar dari raut wajahnya yang sebenarnya Raja Petir Kecil
yang merupakan salah satu dari 3 raja kecil gerbang Yuan, telah dibodoh-bodohi oleh seorang Lindong. Karena pertukaran pukulan yang dilakukan oleh Lindong dan juga Lei Qian benar-benar sangat cepat. Dari awal pertarungan hingga akhir, bahkan serangan dari Lei Qian tidak bisa menyentuh sedikit pun pakaian dari Lindong. Hal ini benar-benar merupakan sebuah penghinaan bagi seorang Lei Qian. Mendengar ucapan dari Lindong, Lei Qian pada saat ini dia berteriak, "Lindong, sebenarnya kamu cari mati." Namun ketika kata-kata dari Lei Qian itu terucap, Lindong hanya bisa tersenyum tipis. Lalu dia berkata, orang-orang dari gerbang Yuan memang benar-benar tidak memiliki moral. Bahkan mereka tidak bisa menepati janji yang mereka buat sendiri. Setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Lindong, banyak orang yang ada di tempat ini menganggukkan kepala. Dan kemudian tatapan mata mereka melihat ke arah Lei Qian. Hal itu membuat Lei Qian berpikir, jika sampai dia tidak memenuhi janji yang telah dia buat sendiri, maka hal itu akan membuat reputasi dari gerbang Yuan yang merupakan sekte terkuat di wilayah Shan Timur terlihat buruk di mata banyak orang. Lei Qian pun hanya bisa melihat Lindong sebelum pada akhirnya dia menarik nafas dalam-dalam untuk menekan emosi di dalam hatinya. Setelah itu, Lei Qian pun berkata dengan sikap yang mengancam, "Baiklah, hari ini aku mengaku kalah padamu, bocah. Sebaiknya kamu berdoa supaya kamu tidak bertemu dengan gerbang Yuan kita setelah kompetisi sekte besar dimulai." Mendengar kata-kata dari Lei Qian pada saat ini, Lindong hanya bisa tersenyum dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Tidak lama kemudian tubuh dari Lei Qian berbalik. Dia pun melihat pada Pak Tua yang merupakan penjual dari jepit rambut itu. Dan Lei Qian pun kini bertanya, "Berapa banyak pil nirwana yang harus aku bayar?" Pak Tua yang merupakan penjual itu, dia pun sambil tersenyum mengatakan, "Tidak terlalu mahal, harganya hanya 6 juta pil nirwana." Jiang Hao yang mendengar kata-kata dari Pak Tua penjual, dia pun pada saat ini segera berteriak, "Omong kosong, aku tadi mendengar bahwa harganya adalah 3 juta pil nirwana." Mendengar kata-kata itu, Pak Tua penjual hanya bisa tersenyum dan dia tidak memiliki ketakutan sedikit pun pada orang-orang dari gerbang Yuan. Karena sebenarnya para penjual yang ada di tempat ini, mereka memiliki kekuatan yang juga menakutkan. Lei Qian yang menyadari hal itu, dia pun segera melemparkan tas Qian Kun yang telah ditutupi dengan energi Yuan. Dan Pak Tua penjual hanya bisa tersenyum. Kemudian kekuatan Yuan yang benar-benar mengerikan kini telah dikeluarkan oleh Pak Tua penjual itu, yang pada akhirnya bertabrakan dengan kekuatan Yuan milik Lei Qian. Dan selanjutnya tas Qian Kun pada saat ini mendarat di tangan Pak Tua penjual. Lei Qian yang mengetahui bahwa penjual itu bukanlah orang sembarangan, dia pun pada saat ini tidak mengatakan apapun lagi. Yang dilakukan oleh Lei Qian hanya membalikkan tubuhnya dan akan pergi dari tempat ini. Tapi sebelum pergi, Lei Qian pun berkata pada Lindong, "Aku harap sekte Daomu tidak akan mati sia-sia seperti waktu sebelumnya. Ayo, semuanya kita pergi." Setelah mengatakan hal itu, Lei Qian pun segera melompat, diikuti oleh murid-murid dari gerbang Yuan meninggalkan tempat ini. Setelah murid-murid dari gerbang Yuan menghilang, pada saat ini banyak suara sorakan dari murid-murid sekte Dao. Mereka pun berteriak, "Kakak senior Lindong memang benar-benar hebat." Wajah dari murid-murid sekte Dao kini terlihat sangat bersemangat. Karena bagaimanapun juga, mereka tahu bahwa selama ini ketika terjadi bentrokan antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao, pada akhirnya sekte Dao jarang berhasil untuk menang. Dan kali ini Lindong telah benar-benar mempermalukan Lei Qian. Hal itu membuat orang-orang dari sekte Dao merasa sangat bergembira. Tidak lama kemudian Lindong melihat ke arah Huan Huan. Dia tersenyum lalu melemparkan jepit rambut yang ada di tangannya. Yang kemudian Lindong berkata, "Terima ini, perlakukan itu sebagai hadiah dariku." Ying Huan Huan dengan hati-hati menerima jepit rambut yang dilemparkan oleh Lindong.
Dan dalam sekejap saja, wajah dari Huan Huan pada saat ini menjadi sedikit memerah. Tidak lama kemudian Huan Huan pun segera mengirimkan senyum yang cukup manis ke arah Lindong. Penampilannya itu sekali lagi telah membuat banyak murid dari sekte Dao merasa iri. Tiba-tiba saja Wang Yan berjalan untuk menghampiri Lindong. Dan pada saat ini, sebuah kegembiraan juga terlihat di raut wajah dari Wang Yan yang selama ini terlihat murung. Wang Yan pun lalu berkata, "Cara yang benar-benar hebat. Lindong, kamu sebenarnya telah menyembunyikan kekuatanmu terlalu dalam." Mendengar ucapan dari Wang Yan, Lindong hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dan tepat ketika Lindong akan berbicara, tiba-tiba saja dia merasakan fluktuasi energi yang aneh. Hal itu membuat Lindong segera mengangkat kepala dan dia melihat ke arah paviliun yang jauh. Karena di tempat itu, Lindong bisa merasakan sesuatu yang tidak asing buat dirinya. Dan pada akhirnya, Lindong bisa melihat sosok wanita yang menggunakan baju berwarna putih. Hal ini membuat senyum di wajah Lindong secara perlahan mulai menegang. Di sisi lain, Ling Qingsu pada saat ini juga telah melihat ke arah Lindong, yang pada akhirnya mata dari Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini sebenarnya saling melihat. Apa yang dilihat oleh Lindong pada saat ini sebenarnya disadari oleh Ying Xiaoxiao. Setelah itu, Ying Xiaoxiao melihat ke arah paviliun dan tiba-tiba saja ekspresi di wajah Ying Xiaoxiao kini sedikit berubah. Dan tidak lama kemudian, Wang Yan pada saat ini juga melihat ke arah paviliun. Dia lalu berkata, "Itu adalah Ling Qingsu dari Istana Kemurnian Tertinggi 9 Surga. Seperti yang aku harapkan, dia adalah pemimpin dari kompetisi sekte besar kali ini." Wanita itu benar-benar seperti seorang penyihir, dan dia selama ini telah menyihir banyak jenius yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super di wilayah Suan Timur. Namun sampai hari ini, tidak ada satupun pria yang berhasil menggerakkan hati Ling Qingsu. Dan kemudian, suara sorakan gembira murid-murid sekte Dao pada saat ini juga langsung terdiam. Tatapan mata murid-murid sekte Dao kini telah melihat ke arah Ling Qingsu yang menjadi wanita paling terkenal di wilayah Suan Timur. Tidak lama kemudian, Ling Qingsu pada saat ini melompat dari paviliun dan dia akhirnya mendarat di depan Lindong. Ling Qingsu pun hanya terdiam. Dia menatap Lindong dengan tatapan mata yang jernih dan dingin. Adegan ini menyebabkan suasana di sekitarnya menjadi cukup aneh. Dan di bawah suasana yang aneh, tiba-tiba saja Lindong menarik nafas dalam-dalam. Dia pun tersenyum. Lalu Lindong pun mengulurkan tangan ke arah Ling Qingsu sambil berkata, "Senang bertemu denganmu. Aku adalah Lindong dari Kekaisaran Yan Besar." Ketika Lindong mengulurkan tangan pada Ling Qingsu, banyak orang pada saat ini mereka terdiam dan melihat aneh ke arah Lindong sambil berkata, apakah orang ini tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang telah berdiri di hadapannya? Kenapa orang-orang mengatakan hal seperti ini? Karena mereka semua tahu bahwa Ling Qingsu adalah salah satu dari anggota generasi muda yang paling mempesona di wilayah Suan Timur. Bahkan para jenius muda yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai sekte super, mereka tidak bisa meluluhkan kecantikan dari Ling Qingsu. Dan tidak ada satupun orang yang bisa mendekati Ling Qingsu hingga hari ini. Namun di bawah tatapan mata banyak orang, sebenarnya Lindong dengan percaya diri langsung mengulurkan tangannya. Banyak orang yang pada saat ini mengatakan, dia pikir dia itu siapa? Dan tentu saja orang-orang ini bukan satu-satunya yang merasa cukup aneh dengan tindakan yang dilakukan oleh Lindong. Bahkan Wang Yan, Ying Xiaoxiao, dan juga murid-murid dari sekte Dao pada saat ini tercengang dengan apa yang dilakukan Lindong. Yang pada saat ini Wang Yan serta Ying Xiaoxiao berpikir, jika Ling Qingsu mengabaikan Lindong, bukankah hal itu sama saja dengan Lindong telah mempermalukan dirinya sendiri? Dan tiba-tiba saja jejak perasaan yang cukup rumit pada saat ini telah muncul di dalam hati Lindong ketika dia melihat Ling Qingsu, yang tampaknya gadis itu menjadi lebih matang dari 5 tahun yang lalu.
Bahkan Ling Qingsu juga terlihat menjadi semakin cantik. Di sisi lain, mata jernih dari Ling Qingsu pada saat ini juga melihat ke dalam mata Lindong. Dan Ling Qingsu merasa bahwa Lindong telah tumbuh menjadi pemuda yang benar-benar tampan. Hal ini membuat Ling Qingsu teringat dengan adegan yang telah mereka lakukan berdua di dalam makam kuno. Hal itu telah membuat Ling Qingsu kemudian mengedipkan matanya. Ling Qingsu pada saat ini juga sadar berapa banyak upaya yang telah dilakukan oleh Lindong hingga mencapai tahap ini. Tidak lama kemudian, dengan cukup tenang, Ling Qingsu pun mengulurkan tangannya, dan pada saat ini dia benar-benar telah berjabat tangan dengan Lindong sambil berkata, "Istana kemurian tertinggi 9 surga, Ling Qingsu." Jabat tangan yang telah dilakukan oleh Lindong dan juga Ling Qingsu pada saat ini membuat banyak orang benar-benar merasa tidak percaya, dan seolah-olah mereka ingin menghilang saja dari dunia ini karena seorang peri yang tidak bisa ditaklukkan pada akhirnya dia luluh di hadapan dari Lindong. Tidak lama kemudian Ling Qingsu dan juga Lindong pada saat ini segera menarik tangan mereka, yang kemudian masih dengan menatap ke arah Lindong, Ling Qingsu pun berkata, "Selamat, kamu telah mencapai apa yang telah kamu janjikan saat itu. Dan selama ini, pemikiranku telah salah tentang dirimu." Mendengar kata-kata itu, Lindong hanya bisa tersenyum. Karena meskipun Lindong sudah mengalahkan Lei Qian, tapi di hadapan dari Ling Qingsu, Lindong masih tidak bisa menyombongkan dirinya. Karena dia sangat sadar bahwa antara dia dan juga Ling Qingsu masih memiliki celah yang tidak bisa disembunyikan. Dan untuk menanggapi ucapan dari Ling Qingsu, Lindong hanya bisa tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, "Kamu tidak perlu khawatir, karena aku pada saat ini belum berani mengatakan pernyataan itu." Mendengar ucapan dari Lindong, Ling Qingsu pun menjawabnya dengan nada yang acuh tidak acuh. "Jika kamu berani mengatakannya saat ini, kemungkinan kamu tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi sektor besar." Dan semua penonton yang melihat serta mendengar percakapan antara Lindong dan juga Ling Qingsu, mereka pun menjadi sangat bingung karena mereka tidak tahu sebenarnya obrolan apa yang dilakukan oleh Lindong dan juga Ling Qingsu itu. Tidak lama kemudian tubuh dari Ling Qingsu segera berbalik, dan sebelum pergi dia berkata, "Berusahalah dengan baik selama kompetisi sektor besar dimulai, karena tidak mudah untuk berurusan dengan gerbang Yuan." Mendengar kata-kata dari Qingsu, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Ling Qingsu, lain kali aku akan mencari kesempatan untuk bisa mengucapkan kata-kata itu." Dan tubuh Ling Qingsu pada saat ini segera melompat ke udara. Dia pun berhenti sejenak, lalu melirik Lindong sambil berkata, "Kamu harus mengatakannya setelah kamu yakin bahwa kamu bisa mempertahankan hidupmu setelah mengatakan hal itu." Dan kemudian Ling Qingsu pun langsung pergi meninggalkan tempat ini. Hal itu membuat banyak orang langsung menatap Lindong dengan rasa tidak percaya. Meskipun percakapan antara Lindong dan Qingsu itu cukup membingungkan, tapi semua orang tahu bahwa sepertinya ini bukan pertama kali Lindong bertemu dengan Ling Qingsu, dan percakapan itu sebenarnya memiliki hubungan yang tidak sederhana karena pasti ada sesuatu yang telah terjadi di antara mereka berdua. Ketika Ling Qingsu sudah benar-benar pergi dari tempat ini, Wang Yan pun kini bergumam dengan kaget. Sebenarnya Lindong selama ini telah mengenal Ling Qingsu. Ying Xiaoxiao yang mendengar perkataan dari Wang Yan, dia sedikit menganggukkan kepalanya. Dan Ying Xiaoxiao kini segera melihat ke arah Huan Huan yang sudah terdiam, di mana hal itu membuat Ying Xiaoxiao langsung bertanya, "Huan Huan, apakah kamu baik-baik saja?" Ditanya seperti itu oleh Ying Xiaoxiao, pada saat ini Huan Huan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Segera setelah itu, Huan Huan pun menggigit bibirnya, dan tatapan matanya kini melihat ke arah kepergian dari Ling Qingsu. Setelah itu, Huan Huan pun berkata dengan nada yang lirih, "Kakak, aku akan menjadi luar biasa daripada Ling Qingsu." Mendengar ucapan dari Huan Huan pada saat ini membuat Ying Xiaoxiao sebenarnya langsung terkejut. Dan Ying Xiaoxiao melihat warna biru di dalam mata dari Huan Huan. Hal itu membuat Ying Xiaoxiao lebih terkejut lagi, karena pada saat ini Ying Xiaoxiao tahu
bahwa sepertinya Huan-Huan di masa depan nanti akan mengalami metamorfosis yang sempurna. Dan pada saat itu, kemungkinan dia akan menjadi lebih mempesona daripada Ling Qingsu. Hal ini membuat Ying Xiaoxiao segera menjawab perkataan dari Huan-Huan, "Kakak percaya padamu." Dan setelah itu, Ying Xiaoxiao pun segera mengusap kepala dari Huan-Huan sambil tertawa dengan pelan. Mendapat perlakuan seperti itu dari kakaknya, Huan-Huan juga tertawa cukup manis sebelum pada akhirnya warna biru di dalam matanya secara diam-diam kini menghilang dan pupil mata dari Huan-Huan kini telah kembali normal menjadi warna hitam. Tidak lama kemudian Lindong segera menarik pandangannya dari arah menghilangnya Ling Qingsu. Dia pun sekarang menghirup nafas dalam-dalam karena pertemuan 5 tahun tidak semulus yang dibayangkan oleh Lindong. Mereka bertemu dengan waktu singkat yang cukup tenang dan setelah itu kembali berpisah dengan cara yang sama tenangnya. Lindong pun tersenyum dan dia berkata dalam hati, "Tapi ini adalah awal yang bagus." Meskipun Lindong pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu, dia sebenarnya bisa melihat rasa takjub dari mata Ling Qingsu ketika melihat dirinya. Dan alasan kenapa Ling Qingsu sebelumnya memiliki pandangan seperti itu pada Lindong karena status dan kekuatan Lindong pada saat ini tidak bisa dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Dan di sisi lain, Lindong juga bukan orang yang bodoh untuk bisa mengatakan apa yang telah dia katakan pada Ling Qingsu di atas puncak gunung. Karena insiden seperti itu, ketika dikatakan oleh Lindong pada saat ini, kemungkinan akan berubah menjadi malapetaka. Tidak lama kemudian Lindong pun segera berbalik dan melihat ke arah kelompoknya yang pada saat ini tatapan mata dari Wang Yan dan juga yang lainnya terlihat aneh ketika melihat Lindong. Hal itu tanpa sadar membuat Lindong langsung terbatuk dan tiba-tiba saja Wang Yan kini bertanya, "Lindong, sebenarnya kau mengenalnya?" Mendapat pertanyaan seperti itu dari Wang Yan, Lindong hanya bisa menganggukkan kepala sambil berkata, "Aku dan juga dia hanya sekali bertemu 5 tahun yang lalu di Kekaisaran Yan Besar." Mendengar ucapan dari Lindong, Wang Yan serta Ying Xiaoxiao pada saat ini mereka saling bertukar pandang. Jelas mereka tidak menyangka bahwa sebenarnya Lindong telah bertemu dengan Qingsu 5 tahun yang lalu. Dan mereka pun juga tahu pada saat itu sebenarnya ada perbedaan yang cukup besar antara Lindong dan juga Ling Qingsu. Namun pada akhirnya mereka berdua pada saat ini bisa bertemu kembali. Dan yang paling membuat banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi antara Lindong dan juga Ling Qingsu 5 tahun yang lalu. Karena dari kelihatannya, hal itu bukanlah sebuah pertemuan biasa. Lindong yang tidak mau membahas lebih jauh tentang masalah hari ini, dia pun lalu berkata, "Ayo kita pergi, karena kita saat ini harus segera kembali." Namun ketika baru saja Lindong akan meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja dia merasakan sesuatu. Karena Lindong bisa merasakan harta karun jiwa yang benar-benar kuat yang dijual oleh Pak Tua Paruh Baya. Namun tatapan mata dari Lindong sekarang melihat tajam ke arah kuali tembaga yang sudah rusak. Sementara batu jimat leluhur di dalam tubuh Lindong pada saat ini langsung merespon ketika Lindong melihat kuali tembaga yang rusak itu. Ketika merasakan respon dari batu jimat leluhur, tanpa ragu-ragu, Lindong segera berjalan untuk mendekati kuali tembaga itu. Dan Lindong pun kini bertanya pada Pak Tua penjual, "Berapa harga benda ini?" Pak Tua penjual itu tiba-tiba saja terkejut dengan pertanyaan dari Lindong. Yang kemudian Pak Tua itu pun sambil melihat ke arah kuali tembaga yang sudah rusak, dia bertanya, "Kenapa kamu tertarik pada benda ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Lindong hanya bisa tertawa. Lalu dia mengatakan, "Aku hanya tertarik saja." Meskipun pada saat ini Lindong dan juga Pak Tua penjual tidak tahu persis dengan kuali tembaga ini, tapi Pak Tua penjual dia selalu berhati-hati dan juga waspada dengan setiap item yang telah dia ambil dari daerah iblis yang unik. Lagi pula, pernah ada kasus di mana barang yang terlihat rusak sebenarnya adalah sebuah harta yang tidak ternilai. Mendengar jawaban dari Lindong, Pak Tua penjual pada saat ini segera menyipitkan matanya dan dia
kembali melihat ke arah kuali tembaga yang sudah rusak. Karena pada saat ini, Pak Tua penjual itu sebenarnya telah melakukan banyak penelitian pada kuali tembaga. Namun dia tidak pernah bisa mengungkap sesuatu yang unik dari kuali tembaga ini. Maka dari itu, Pak Tua penjual memilih untuk menjual saja kuali tembaga yang ada di hadapannya. Dan tiba-tiba saja Lindong pada saat ini bertanya pada Pak Tua penjual, "Apakah kamu tahu sebenarnya apa benda itu?" Mendengar perkataan dari Lindong, Pak Tua penjual pun tersenyum. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Jika aku tahu apa benda ini, mungkin aku tidak akan pernah menjualnya." Dan sekali lagi, Lindong kali ini berkata, "Ya sudah, kalau begitu berapa harganya?" Pak Tua penjual itu pun sedikit ragu-ragu. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, 10 juta pil nirwana. Setelah Pak Tua penjual mengatakan hal ini, kegemparan pun terjadi di antara murid-murid dari sekte Dao yang berada di belakang Lindong. Karena mereka berpikir, bahkan Pak Tua penjual itu tidak tahu tentang barang yang dia jual. Namun harga yang dia ajukan benar-benar keterlaluan. Di sisi lain, Lindong pada saat ini juga mengernyitkan dahinya. Setelah itu, dia berkata, "Tuan, bukankah kamu terlalu serakah?" Mendengar ucapan dari Lindong, Pak Tua penjual pada saat ini hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Harga barang-barang yang kami jual di tempat ini, terutama yang tidak diketahui asalnya, itu sebenarnya cukup tinggi. Karena kita juga harus menanggung beban jika pada akhirnya barang yang kita jual, yang kita anggap sebagai barang yang tidak berguna, ternyata itu adalah harta yang tidak ternilai. Kamu seharusnya juga mempertimbangkan dari sudut pandangku juga. Jika item ini benar-benar menjadi permata, berapa banyak darah yang akan kumuntahkan." Mendengar kata-kata dari Pak Tua penjual, Lindong dengan santai pun mengatakan, seolah-olah ada begitu banyak harta karun yang benar-benar tertutup kotoran, yang sebenarnya hal itu tidak ternilai di dunia. Setelah mengatakan hal ini, Lindong tidak mengatakan apapun lagi. Sebelum pada akhirnya dia mengambil tas Qian Kun. Tapi ketika Lindong akan memberikan tas Qian Kun itu pada Pak Tua penjual, tiba-tiba saja Lindong teringat sesuatu, bahwa semua pil nirwananya telah digunakan oleh Xiao Diao untuk membuat formasi besar. Dan meskipun pada saat itu Ying Huan juga menawarkan pil nirwana yang cukup banyak, tapi sebenarnya Xiao Diao hanya mengambil sisa untuk mengompletti pil nirwana pemberian dari Lindong. Dan pada saat ini, Lindong merasa canggung terhadap Pak Tua penjual, karena dia sebenarnya sudah tidak memiliki pil nirwana lagi. Dan tiba-tiba saja seseorang dari belakang Lindong pada saat ini segera melemparkan tas Qian Kun. Pak Tua penjual itu langsung tersenyum pada wanita muda yang ada di belakang Lindong. Setelah itu, Pak Tua penjual berkata pada Lindong, "Kamu beruntung memiliki pasangan gadis yang cantik." Mendengar kata-kata dari Pak Tua itu, Lindong segera melihat ke arah belakangnya, yang ternyata itu adalah Ying Huan. Dan Lindong pun sambil tersenyum, dia berkata, "Terima kasih." Ying Huan pada saat ini melihat Lindong dengan raut wajah yang cukup jengkel. Dan Huan pun kini berkata, perilaku yang tepat didasarkan pada timbal balik. Karena sebenarnya Huan pada saat ini merasa cemburu ketika Lindong berkenalan dan juga mengobrol dengan Ling Qingsu. Mendengar ucapan dari Ying Huan, Lindong hanya bisa melongo. Dan tidak lama kemudian, dia menyimpan kuali perunggu ke dalam tas Qian Kunnya. Dan setelah itu, Lindong melihat ke arah Ying Xiao sambil berkata, "Karena urusan sudah beres, kita harus segera pergi." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera melompat dan dia memimpin murid-murid dari sekte Dao untuk meninggalkan tempat ini. Namun Ying Huan malah terdiam karena dia masih ngambek dengan Lindong. Dan tiba-tiba saja Ying Xiao segera menyeret Huan untuk meninggalkan tempat ini. Kini kelompok Lindong dan juga yang lainnya, mereka telah kembali ke penginapan dan mereka
melihat Patua Kile, Patua Chen Zhen, serta dua kepala aula yang lainnya telah berdiri di depan penginapan dengan ekspresi wajah yang tegas. Di belakang keempat tetua ini, cukup banyak murid-murid dari sekte Dao, dan setelah mereka menyadari bahwa Lindong dan juga yang lainnya telah kembali, mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dengan cukup lega. Dan tiba-tiba saja, Patua Kile pada saat ini melihat Lindong dengan tatapan yang cemberut, sebelum pada akhirnya dia berkata, "Apakah kalian tadi melakukan bentrokan dengan orang-orang dari gerbang Yuan?" Lindong secara tidak berdaya hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar pertanyaan dari Patua Kile. Yang kemudian Patua Kile pun kembali mengatakan, "Dan aku mendengar bahwa dirimu telah berhasil memaksa Legian untuk mundur dari tempat itu." Mendengar ucapan dari Patua Kile, Lindong pun sedikit terkejut karena dia tidak menyangka bahwa berita ini akan menyebar dengan sangat cepat. Tanpa keraguan sedikit pun, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Aku hanya menggunakan sedikit trik untuk mengalahkan Legian." Dan tepat ketika Lindong berkata seperti itu, Patua Chen Zhen tidak bisa menahan tawanya yang pada saat ini mengandung kepuasan yang tidak bisa disembunyikan. Dan Patua Chen Zhen pun saat ini mengatakan, "Haha, seperti yang telah aku katakan padamu, bagaimana bisa bocah nakal ini begitu mudah dihadapi? Dia memiliki perut yang mungkin di dalamnya ada banyak trik, dan bahkan Legian tidak akan pernah bisa menghadapi Lindong dengan sangat mudah." Setelah Patua Chen Zhen mengatakan hal ini, keempat tetua tiba-tiba saja tertawa. Di sisi lain, Lindong juga merasa lega karena dia tidak diomeli. Patua Kile sambil mengusap dagunya, dia tersenyum ke arah Lindong dan berkata, "Kalian melakukannya dengan baik. Meskipun terkadang kamu harus mempertimbangkan gambaran besarnya, tapi jabingan dari gerbang Yuan itu, mereka pantas diberi pelajaran." Kata-kata dari Patua Kile hanya bisa membuat Lindong tertawa dengan cukup kering. Dan tiba-tiba saja, Patua Chen Zhen pada saat ini raut wajahnya berubah menjadi cukup serius lalu mengatakan, "Kompetisi sekte besar belum dimulai, namun kalian sudah melakukan bentrokan dengan gerbang Yuan. Jika dipikir-pikir, ketika kalian bertemu di dalam wilayah iblis yang unik, pasti akan ada beberapa bentrokan, dan pada saat itu kalian semua harus berhati-hati." Lindong, Ying Xiaoxiao dan juga yang lainnya pada saat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Baiklah," karena mereka semua tahu ada dendam yang sangat besar antara gerbang Yuan dan juga sekte Dao. Dan kejadian hari ini mungkin adalah awal dari konflik yang besar di masa depan. Tidak lama kemudian Patua Kile sambil tersenyum dia melambaikan tangannya dan mengatakan, "Baiklah, kalian semua harus pergi untuk beristirahat saat ini. Kompetisi sekte besar akan dimulai dalam 2 hari. Dan selama 2 hari ini, kalian semua harus menahan diri dan tidak berbuat masalah di luar. Karena kota iblis yang unik adalah tempat yang kacau. Kalian jangan membuat masalah yang tidak diperlukan." Setelah mendengar kata-kata dari Patua Kile, murid-murid menganggukkan kepala mereka yang pada akhirnya mereka semua berhamburan untuk menuju ke kamar masing-masing. Setelah murid-murid dari sekte Dao pergi dari tempat ini, Patua Kile melihat kepergian dari Lindong. Lalu dia berkata, "Bocah ini benar-benar penuh dengan kejutan. Tubuh dari Legian sepertinya sudah mulai menghasilkan energi kehidupan. Namun dia masih berhasil dipaksa mundur oleh Lindong." Mendengar ucapan dari Patua Kile, pada saat ini Patua Chen Zhen tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Bocah ini, dia memiliki beberapa trik di dalam lengan bajunya dan tidak mudah untuk berurusan dengannya." Patua Kile pun pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengatakan, "Namun kita semua tidak boleh berpuas diri karena Legian adalah yang terlemah di antara 3 raja kecil gerbang Yuan. Raja Yuan kecil dan juga Raja Roh kecil. Mereka adalah orang yang harus diwaspadai. Sebelum kompetisi sekte besar dimulai, kita harus memperingatkan Lindong dan juga yang lainnya untuk berhati-hati." Setelah mendengar kata-kata dari Patua Kile, pada saat ini Patua Chen Zhen dan juga 2 master lainnya, mereka hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Karena 3 raja kecil dari gerbang Yuan memang orang yang tidak bisa diremehkan. Dan mereka semua tidak tahu apakah Lindong dan juga yang lainnya
akan mampu menangani 3 raja kecil gerbang Yuan jika mereka bertemu di daerah iblis yang unik. Dan pada saat ini, keempat tetua hanya bisa berharap bahwa sekte Dao tidak menderita kerugian besar seperti yang mereka alami dalam kompetisi sekte besar sebelumnya. Malam pun kini telah tiba, dan keributan yang telah ditimbulkan di siang hari sekarang sebenarnya telah mulai mereda. Dan di sudut kota yang lain ada sebuah halaman yang luas dengan beberapa orang yang berjalan bolak-balik di tempat itu, karena sebenarnya itu adalah penginapan dari murid-murid gerbang Yuan di dalam kota iblis yang unik ini. Dan pada saat ini ada 3 sosok yang ada di halaman. Mereka sedang mengobrol dengan tenang. Salah satunya adalah Lei Qian, dan di depan Lei Qian ada seorang pria tampan dengan kipas di tangannya sambil memandangi langit. Dia pun pada saat ini berkata, "Lei Qian, aku dengar kamu telah dipaksa mundur hari ini oleh seorang murid baru dari sekte Dao ketika kamu berada di distrik pencarian harta karun." Mendengar kata-kata itu, Lei Qian hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Aku hanya bertindak ceroboh dan pada akhirnya dipukul oleh bocah itu. Dalam pertarungan yang sungguhan, aku akan menghancurkan dia dan juga mematahkan tulang-tulang di seluruh tubuhnya." Mendengar hal ini, pria itu pun kemudian melihat ke arah belakang, karena di tempat itu duduk seorang pria yang sedang duduk diam sambil mengusap pedangnya. Dan dia pun kini berkata, "Lei Qian, kamu adalah satu-satunya orang yang kalah di dalam pertaruhan. Benar tidak, kakak senior?" Dan sebenarnya orang yang duduk di belakang sambil mengusap pedang itu adalah Raja Yuan kecil, yang pada saat ini dia sebenarnya tidak tertarik dengan obrolan antara Lei Qian dan juga Raja Roh kecil. Raja Yuan kecil yang pada saat ini masih menggosok pedangnya, dia pun berkata, "Jika kamu merasa tidak dihargai, maka pergilah dan ambil kembali wajahmu sendiri selama kompetisi sekte besar. Bukankah kalian nanti akan bertemu dengannya di tempat itu?" Mendengar kata-kata ini, Lei Qian pun segera menjawabnya, "Benar, hutang itu secara alami akan aku tagih. Selain itu, bocah yang bernama Lindong sepertinya telah bertemu dengan Ling Qingsu hari ini. Dari kelihatannya, sepertinya mereka cukup kenal dekat." Setelah Lei Qian berhenti mengucapkan kata-kata itu, senyum di wajah Raja Yuan kecil kini telah mereda, dan dia pun berhenti menggosok pedangnya. Setelah itu, Raja Yuan kecil mengernyitkan alisnya. Dia menatap tajam ke arah Lei Qian, lalu berkata, "Apakah bocah Lindong sebenarnya ingin mati?" Dan tiba-tiba saja, ketika Raja Yuan kecil berhenti mengatakan hal ini, sebuah badai telah dia keluarkan dari dalam tubuhnya lalu menyapu halaman. Dan dalam sekejap saja, tanah di halaman ini sudah penuh dengan tebasan. Lei Qian dan juga Raja Roh kecil yang melihat apa yang telah dilakukan oleh Raja Yuan kecil, mereka hanya bisa tersenyum lalu berkata dengan lirih, "Sepertinya sekte Dao kali ini akan mengalami pertumpahan darah yang besar selama kompetisi sekte besar dimulai." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah cerita dalam kompetisi sekte besar selanjutnya? Apakah Raja Yuan kecil akan benar-benar mengamuk pada Lindong? Karena sebenarnya Lindong telah mendekati Ling Qingsu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.